Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Halo teman-teman semua, perkenalkan namaku Alfia Asila, mahasiswi semester 1 dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang pembidangan kajian bahasa dan manfaat kajian bahasa. Ada 3 pokok materi yang akan saya bahas pada video kali ini. Yang pertama, ilmu dan kajian bahasa. Yang kedua, pembidangan kajian bahasa. Dan yang ketiga, manfaat dari kajian bahasa. Yang pertama yaitu ilmu dan kajian bahasa. Ilmu atau ilmu pengetahuan memiliki pengertian usaha-usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Ilmu adalah pengetahuan yang berasaskan kenyataan dan telah disusun dengan baik. Ilmu bukan hanya sekedar pengetahuan atau knowledge, tetapi merangkumi sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dan dapat secara sistematik diuji dengan seperangkat metode yang diakui dalam bidang ilmu tertentu. Secara ilmiah, yang paling sering digunakan ilmu adalah kumpulan pengetahuan sistematis yang merupakan produk dari aktivitas penelitian dengan metode ilmiah. Sebelum tahun 1900-an, kajian bahasa lebih berpusat pada kajian historis atau biasa disebut dengan linguistik historis. Ada yang menyebutnya sebagai linguistik diakronis dan filologi. Tetapi setelah tahun 1900-an, kajian bahasa lebih fokus pada analisis bahasa sebagai sistem komunikasi secara utuh yang berlangsung pada masa tertentu tanpa melihat aspek kesejarahannya. Kajian bahasa demikian disebut sebagai kajian bahasa sinkronis atau linguistik sinkronis. Dengan demikian, pada tahun 1900-an telah terjadi pergeseran kajian bahasa dari linguistik diakronis ke linguistik sinkronis. Tahun 1900-an pun disebut sebagai periode titik tolak kajian linguistik modern. Yang kedua yaitu pembidangan kajian bahasa. Ada 2 macam pembidangan kajian bahasa. Yang pertama mikrolinguistik dan yang kedua makrolinguistik. Mikrolinguistik yaitu ilmu tentang bahasa yang sifat telahnya sempit atau internal, karena khusus mengkaji bahasa itu sendiri tanpa mengaitkan dengan ilmu lain dan tanpa memikirkan bagaimana penerapan ilmu tersebut dalam kegiatan sehari-hari. Mikrolinguistik ini terdiri atas 3. Yang pertama teori linguistik, yang kedua linguistik deskriptif, dan yang ketiga linguistik historis komparatif. Disebutkan oleh Krida Laksana pada tahun 2008, teori linguistik adalah bidang penelitian bahasa yang dilakukan untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dalam bahasa manusia pada umumnya. Bidang-bidang secara umum dianggap sebagai ini linguistik teoretis adalah fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Disebutkan pula oleh Hare pada tahun 2007, linguistik adalah ilmu tentang bahasa atau ilmu yang mengambil bahasa sebagai objek kajiannya. Ferdinand de Saussure sering disebut sebagai bapak linguistik modern karena pandangan-pandangannya mengenai studi bahasa yang dimuat dalam bukunya, yaitu Cours de linguistique générale. Selanjutnya, dalam buku Linguistik Suatu Pengantar menjelaskan bahwa linguistik deskriptif yaitu linguistik yang memberikan deskripsi atau pemberian dan analisis bahasa. Bahasa tersebut diterangkan bagaimana kerja dan penggunaannya oleh para penutur dalam kurun waktu tertentu. Linguistik deskriptif bersifat menguraikan bahasa dan menganalisis bahasa berdasarkan keadaan dan kenyataan bahasa yang bersifat kontemporer dengan para pembicaranya dan pecatatnya dalam satu waktu tertentu. Selanjutnya, Goris Geraf dalam linguistik bandingan historis mendefinisikan bahwa linguistik historis komparatif adalah ilmu bahasa yang mempersoalkan bahasa dalam bidang waktu serta perubahan-perubahan unsur bahasa yang terjadi dalam bidang waktu tertentu. Ia mempelajari data-data dari suatu bahasa atau lebih, sekurang-kurangnya dalam 2 periode.
Selanjutnya ada makrolinguistik. Berbanding balik dengan mikrolinguistik, makrolinguistik merupakan linguistik yang mempelajari bahasa dalam hubungannya dengan faktor-faktor di luar bahasa yang berhubungan dengan ilmu lain dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Makrolinguistik meliputi bidang linguistik interdisipliner dan bidang linguistik terapan. Makrolinguistik terdiri dari fonetik, stilistika, filsafat bahasa, psikolinguistik, sosiolinguistik, etnolinguistik, dialektologi, filologi, semiotika, epigrafi, dan paleografi. Selanjutnya yang terakhir yaitu manfaat dari kajian bahasa. Pada cakupan sistem lingualnya, kajian bahasa itu memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, mengungkapkan ciri dan kaidah struktural beserta mekanisme-mekanisme pembentukannya. Yang kedua, mengungkapkan pemakaian bentuk-bentuk lingual sebagai alat komunikasi antara anggota masyarakat. Itulah tadi penjelasan materi tentang pembidangan kajian bahasa dan manfaat kajian bahasa oleh saya. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.